Di antara sunah-sunah Ramadan, yang pertama adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi kita sekalian disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Artinya mengakhirkan adalah ketika kita sahur itu jangan terlalu malam. Jangan terlalu malam, jangan jam 1, jam 2 kita sudah sahur. Walaupun boleh, tapi menika kurang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sahur, makan sahur, menika upayakan agak diakhirkan. Kalau biasanya adzan subuh mungkin sekitar 4:30 nggih, mriki. Adzan subuh misalkan 4:30 pagi, menika sahurnya usahakan sekitar jam 4. Nanti imsaknya jam 4:16 nek di tempat saya nggih. Jadi adzane 4:30, kita makan sahurnya jam 4. Ngoten, sekitar jam 4. Bisa kurang, misalkan jam 4 kurang 1/4 monggo juga silahkan. Atau jam 4 kurang 1/4 sampai jam 4. Nanti proses makan sahur niku sampai 4/4. Nah, niku usahakan sudah berhenti. Terus nanti adzan subuh niku jam 4:30. Jadi kita sampun berhenti makan sahur, jaraknya dari adzan subuh niku sekitar 15 atau 10 menit. 10 menit sebelum adzan kita sudah selesai makan sahur. Ya. Untuk persiapan sholat subuh dan juga untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut, ya, untuk misalkan untuk sikatan, gosok gigi dan berkumur-kumur, wudu, kemudian berangkat ke masjid. Jadi sekitar niku nggih. Jadi takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Nek sahur jangan terlalu malam. Ya, sekitar jam 4-an. 4 kurang 1/4 napa jam 4, tapi nanti usahakan 10 menitan sebelum adzan subuh dikumandangkan kita sudah selesai. Itu yang dinamakan dengan waktu imsak, di mana dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW diceritakan di situ, di hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi SAW niku sampun berhenti makan sahur sebelum adzan sekira seorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Niku Nabi SAW sudah berhenti nih. Dan 50 ayat niku kira-kira 10-an menit. Dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga para ulama yang lain. Jadi sekitar 10 menit sebelum adzan kula panjenengan usahakan sudah berhenti makan sahur. Walaupun 10 menit sebelum adzan itu sebenarnya kalau kita makan sahur masih boleh, Pak, sebenarnya. Karena akhir makan sahur itu sebenarnya adzan subuh sebenarnya nih. Tapi kenapa para ulama dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam niku berhenti makan sahur 10 menit sebelum adzan agar tidak terlalu mepet dengan adzan. Nanti nek kula panjenengan terlalu mepet dengan adzan subuh, berhenti makan sahure, menika berspekulasi, berpotensi kita bisa batal puasanya, atau kita belum selesai sudah adzan sehingga menyusahkan kita. Misalnya ngeten, kita sahur mepet banget sama adzan gitu, mepet banget sama adzan, mungkin sekitar 2-3 menit tasih makan. Nah, saat itu kula panjenengan pas makan karena makannya enak gitu, misalnya ayam bakar gitu, padahal kirang kalih menit pun adzan, tapi jenengan saking asike makan apa niku ayam bakar. Pada saat panjenengan mau minum niku pun adzan, keselek. Jadi ketika panjenengan selesai makan karena terlalu mepet dengan adzan, jenengan tinggal minum niku pas pun adzan, jenengan keselek, menyusahkan menika. Nek pas adzan subuh sudah dikumandangkan jenengan nekat minum,
puasane panjenengan batal dengan kesepakatan ulama. Tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat tidak batal, semuanya batal. Kata hati-hati nggih. Nek sampun azan subuh dikumandangkan, artinya sudah masuk waktu subuh. Al-fajru shadiq, fajar shadiq sudah muncul, menikah haram dilanjutkan sahur. Kalau sengaja melanjutkan niku dosa, hukumnya maksiat. Yang kedua, puasa panjenengan batal bil ijma', bi ijma'il muslimin atau bi ijma' ulama'il muslimin, dengan konsensus ijma' seluruh ulama muslimin. Hati-hati. Jadi maksud mengakhirkan sahur itu bukan berarti sangat mepet dengan adzan subuh. Tapi sekira dalam riwayat Bukhari tadi, dalam hadis Nabi SAW niku, kira-kira kalau dikonversi dengan waktu sekarang niku 10-an menit, Pak. Ya, nek waktu niku kan belum ada menitan di zaman Nabi. Maka dihitung dengan kira-kira kita niku pun Nabi SAW niku berhenti makan sahur kira-kira sebelum adzan niku orang membaca 50 ayat dari Al-Qur'an. Nah, 50 ayat membaca Al-Qur'an niku dikonversi, diperkirakan oleh para ulama kita sekira 10-an menit. Jadi yang paling aman niku ketika sudah dikumandangkan imsak atau panjenengan punya jadwal sholat atau jadwal imsakiyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI atau ormas-ormas lain di Indonesia ini seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau Dewan Dakwah atau Al-Irsyad atau Persis dan lain sebagainya, itu biasanya ada tertulis di situ imsak, waktu imsak jam sekian, usahakan itu pun berhenti. Jadi kita memahami hal ini dengan benar, dan kita ketika imsak itu bukan berarti sebenarnya sudah wajib dan haram untuk makan. Cuma untuk kehati-hatian dan pendidikan kepada masyarakat muslimin, maka kita ambil jalan yang paling aman 10 menit sebelum adzan sudah selesai. Adapun hadis Nabi SAW yang berbunyi idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadi fala yadhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Adapun hadis yang berbunyi apabila salah satu di antara kalian itu mendengar azan kemudian gelas itu masih di tangan kalian, maka jangan diletakkan sampai kalian minum darinya. Ini pertama, hadisnya ini mukhtalafun fi, diperselisihkan. Ada yang melemahkan, ada yang menghasankan. Seandainya hadis menika hasan, maksud adzan enten mriku bukan adzan subuh. Bukan adzan subuh, tapi adzan sebelum subuh. Jadi hadis itu artinya Nabi mengizinkan makan minum sahur walaupun sudah terdengar adzan. Itu maksudnya adzan apa? Adzan sebelum adzan subuh, Pak. Karena adzan subuh menika ada dua. Al-adzanul awal, al-adzanul tsani. Ada adzan pertama, ada adzan kedua. Jane waktu subuh niku adzane ping kalih. Adzan pertama niku sebelum masuk waktu sholat subuh untuk menggugah, membangunkan orang tidur. Kemudian adzan kedua menika adzan ketika waktu sholat subuh sudah masuk. Adzan. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, adzan pertama menika dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Abi Rabah. Adzan kedua, adzan subuhnya yang asli menika dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Makan minumlah kalian sahur sampai Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Napa? Adzan subuh. Sampai adzan subuh, artinya kalau sudah adzan subuh menika haram untuk makan minum bil ijma' dengan kesepakatan semua ulama. Jadi tidak ada la yaqulu ahadun, tidak ada seorang pun ulama yang membolehkan ketika sudah adzan subuh menika masih diperbolehkan makan minum. Betul enten? Dan ini kami ingatkan berkali-kali karena
Ini sangat penting sekali berkaitan dengan ibadah. Jadi ustadz niku berat, Pak. Kados kula ngeten iki jadi ustadz berat, tanggung jawabnya dunia akhirat. Nek kula menyampaikan satu kesalahan sampai kiamat, sampai akhirat kula bakal dituntut. Tanggung jawabnya berat. Ndak seimbang kali amplope. Amplope mong semono tanggung jawabnya berat niku saestu. Lah nek kula menyampaikan satu pendapat keliru terus jenengan akhirnya napa? Puasa panjenengan ndak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut pertama kali enten hari kiamat kula. Setelah senes jenengan, karena jenengan nanti bisa menyampaikan kepada Allah, ya Allah saya cuma ngikuti ustadznya sapa? Ustaz Abdullah. Ya, kula sing dipanggil pertama kali. Maka ini berat sekali dan penting sekali kita sampaikan berulang-ulang bahwa ketika adzan subuh sudah dikumandangkan itu tidak boleh makan sahur, harus wajib untuk berhenti dari makan sahur, berhenti dari minum sahur. Makanya definisi puasa niku napa? Nek panjenengan membuka kitab-kitab referensi fikih 4 madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah niku semuanya referensinya niku definisi puasa sama. Napa? Adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ngaten. Definisi puasa menika menahan diri dari berbagai pembatal puasa dari semenjak terbit fajar shadiq niku awal adzan subuh, waktu subuh mulai sampai tenggelamnya matahari. Artinya apa? Nek sudah adzan subuh niku semua ulama sepakat harus berhenti dari makan sahur ataupun minum.